Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Gereja pun bisa mati dan punah. Karya Pendeta Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. GKI ANU 150 tahun, HKBP ANU 300 tahun, GPIB ANU 400 tahun. Apakah hal ini kita syukuri ataukah kita waspadai? Pada manusia, tingginya usia kita syukuri sekaligus kita waspadai, sebab tingginya usia pada seseorang berarti pula tingginya risiko kerapuhan, kerusakan, dan kegagalan organ-organ tertentu pada tubuh yang bisa mengakibatkan kematian. Pada gereja, duduk perkaranya tentu sangat berbeda. Akan tetapi, sama seperti orang, gereja pun bisa mati. Ya, kematian bisa terjadi pada gereja. Mungkin Anda bereaksi, betulkah gereja bisa mati? Tidak mungkin, karena gereja tidak mungkin mati. Gereja adalah tubuh Kristus. Lagi pula, gereja dihidupi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, gereja tidak bisa mati. Argumentasi Anda benar, namun coba lihat dari sudut pandang yang lain. Apakah dan siapakah sebenarnya gereja? Gereja terdiri atas manusia. Gereja dihimpun dan diurus oleh manusia. Segala kebijakan dan keputusannya dibuat dalam rapat manusia dan merupakan produk manusia. Jadi gereja bukan hanya lembaga ilahi, melainkan juga lembaga insani. Oleh sebab itu, gereja pun bisa melakukan kesalahan. Gereja bisa gagal dan bubar, baik itu gereja setempat maupun gereja sewilayah atau senegara. Sudah ada banyak gereja yang punah dan lenyap, tak berbekas. Gereja itu tidak eksis lagi. Gereja itu sudah mati. Kita bisa melihatnya dalam sejarah. Dulu di Tunisia, gerejanya penuh semangat. Tokoh gerejanya adalah Tertullianus. Juga di Turki, tokohnya adalah Athanasius. Begitu juga di Aljazair, gerejanya penuh dinamika. Di situ ada seminari yang terkenal. Teologinya adalah Agustinus. Pada zaman itu di Tunisia, Turki dan Aljazair, gereja sungguh aktif dan giat. Ketiga teolog yang disebut tadi turut merumuskan konsep pengakuan-pengakuan iman yang kita pakai sampai sekarang. Akan tetapi, di manakah gereja itu sekarang? Gereja yang dinamis itu telah mati dan punah. Kita lihat kasus lain. Pada tahun 600-an, para pekabar Injil Arab dan Suria mendirikan komunitas Kristen di Xi'an, ibu kota dinasti Tang di Tiongkok. Sebuah monumen setinggi 3 meter dan lebar 1 meter dibuat pada tahun 781. Berisi antara lain rincian kebebasan beragama yang diberikan oleh Kaisar Taijun. Menurut hipotesa para utusan Injil, gereja Suria itu juga mendirikan komunitas Kristen di kota Barus, pantai barat Sumatera Utara. Jadi, pada tahun 600-an, menurut bukti historis, ada gereja di Xi'an. Dan menurut hipotesa yang belum berbukti, historisnya ada gereja di Barus. Di manakah gereja itu sekarang? Tidak ada tanda atau bekasnya, kecuali peninggalan berupa monumen marmer di Museum Nasional Tiongkok, yang replikanya disimpan di Metropolitan Museum of Art di New York. Bahkan tentang gereja di Barus itu,
prasasti apapun tidak ada. Gereja di Tunisia, Turki, dan Aljazair telah punah. Demikian pula gereja di Xi'an dan Barus. Demikian pula dengan banyak gereja di benua dan negara lain. Gereja-gereja itu telah punah. Apa penyebab kemunahan gereja? Penyebabnya bermacam-macam. Ada penyebab dari luar dan ada pula dari dalam. Penyebab dari luar yang sering terjadi adalah gereja terkena peraturan yang diskriminatif, atau karena hambatan dan persekusi, atau di situ terjadi perang, atau pengusiran, atau kelaparan, ataupun larangan dari pemerintah. Yang paling fatal adalah genosida, yaitu pembunuhan massal secara berencana untuk melenyapkan suatu kelompok agama atau etnik tertentu. Penyebab dari dalam yang justru lebih mungkin membuat gereja punah dan mati adalah kesalahan gereja itu sendiri. Misalnya, konflik yang berkepanjangan di dalam tubuh gereja itu, atau gereja itu cuma hidup untuk dirinya sendiri, atau ia tidak berkonsolidasi dengan bahasa, budaya, dan permasalahan sosial setempat, atau gereja itu tidak melayani, bersaksi, dan mengabarkan Injil, atau gereja itu tidak memperdayakan kaum awamnya untuk menjadi pengikut Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penyebab internal kematian gereja adalah karena gereja itu kurang berakar dalam firman Allah. Penyebab itu yang dimaksud oleh Nabi Hosea ketika sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Ia menulis, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Hosea pasal 4 ayat 6. Terjemahan harfiahnya, umatku binasa karena tidak punya pengenalan. Salah satu kata kunci kitab Hosea adalah pengenalan akan Allah. Maksudnya pengenalan tentang Alkitab. Pengenalan tentang Alkitab lebih penting dari ibadah, tulisnya. Sebab aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kritik Nabiah pada bagian kedua kitab Hosea ini sering tidak jelas. Struktur kalimatnya terkesan merupakan penempelan anak-anak kalimat yang tidak saling berkaitan. Walaupun demikian, isinya jelas merupakan kritik Hosea terhadap para imam. Sasaran kritikan tersebut dengan kata ganti orang kedua tunggal, yaitu engkau. Tertulis, sebab terhadap engkaulah Tuhanku itu, hai imam. Hosea menyatakan bahwa seluruh umat akan binasa akibat tidak punya pengetahuan tentang firman Allah. Mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena para imam mengabaikan tugas mereka untuk mengajarkan firman Allah kepada umat. Tertulis, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Apakah itu berarti bahwa para imam hanya bersantai-santai? Tidak. Para imam itu sibuk, namun hanya sibuk mementingkan ibadah. Tertulis, dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Mereka sibuk beribadah dan lalai mempelajari firman Allah. Akibatnya para imam mengaku dan mengerti Alkitab, padahal sebetulnya mereka kurang mengerti. Para imam itu ignoran atau kurang tahu. Kalau imam ignoran, apalagi umatnya. Ignoransi tentang Alkitab itu agaknya adalah penyebab kematian banyak gereja. Itu bisa terjadi pada tiap gereja. Sekarang sinode kita besar dengan jutaan umat dan gereja lokal. Kita kuat dengan gedung bertingkat-tingkat, namun bukan mustahil bahwa kelak pada suatu zaman sinode
dan gereja lokal kita itu pun akan punah karena kita ignoran terhadap isi Alkitab. Itu sudah dan sedang terjadi di Eropa. Berapa ratus tahun lalu gereja Katolik dan Protestan kuat di Eropa. Gereja penuh dengan umat, namun makin lama makin kosong. Kini banyak gereja itu yang sudah mati, yang tersisa hanyalah gedungnya. Kalau mau lihat bukti, datanglah pada suatu minggu pagi. Memang ada banyak orang masuk ke gereja itu. Gedung gereja itu megah, bergaya arsitektur gotik, umumnya ratusan tahun. Menaranya menjulang tinggi ke langit. Orang-orang yang masuk gereja itu tampak riang. Mereka membeli tiket seharga 20 euro. Mereka turis dan mancanegara. Ada pula rombongan tante-tante dari Indonesia. Begitu masuk di gereja, mereka tertawa-tawa, bikin selfie. Sebentar mereka merapikan rambut. Bareng selfie di sini bagus. Sejak tadi di belakang tiang berukir itu berdiri seorang pria tinggi kurus berusia 30-an dengan wajah sedih seorang diri. Terkesan ia agak bingung melihat para turis yang hiruk pikuk itu. Ia merunduk dan bergeleng-geleng kepala. Lalu diam-diam ia pergi sambil bergumam, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan objek wisata." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu melalui renungan sate pagi. Biarlah kami dapat mengintrospeksi diri agar gereja yang kami miliki ini tetap bertahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
saat